Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Pramestiti Panutan dari kelas 3E dengan NIM 666122006. Di sini saya akan menganalisis Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Ayuning. Yang pertama, kita akan membahas visi misi BNN, tujuan dan sasaran, IFAS dan EFAS, kuadran analisis, matriks SWOT, dan balance scorecard. Nah, yang pertama ada visi dari BNN itu sendiri. Nah, visinya menjadi lembaga non-kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Indonesia. Nah, visi ini sudah sesuai dengan kata kunci yaitu terdapat kata menjadi dan telah berorientasi pada masa depan. Selanjutnya ada misi BNN itu sendiri. Yang pertama ada menyusun kebijakan nasional P4GN, yang kedua ada melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya, yang ketiga ada mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba. Yang keempat ada memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN. Yang kelima ada menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden. Nah, misi BNN ini sendiri sudah berorientasi pada masa sekarang dan sudah memenuhi kata kunci, yaitu menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Yang pertama, ada tujuan menjadi kebijakan yang berupaya dalam mencegah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Nah, tujuan ini sudah sesuai dengan misi yang ada pada BNN. Sasarannya ada mengadakan perumusan kebijakan P4GN setiap 5 tahun sekali. Nah, sasarannya ini sudah sesuai dengan prinsip SMART. Nah, yang kedua, tujuannya ada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tujuannya sudah sesuai dengan misi BNN. Nah, sasarannya ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, universitas mengenai P4GN minimal 1 bulan sekali. Nah, sasarannya juga sudah sesuai dengan prinsip SMART. Yang ketiga, tujuannya itu ada untuk menghentikan adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Nah, tujuan ini sudah sesuai dengan misi BNN. Sasarannya ada melakukan operasi tangkap tangan dengan rutin setiap 2 minggu. Nah, sasarannya sudah sesuai dengan prinsip SMART. Nah, selanjutnya tujuannya ada untuk merealisasikan kebijakan nasional P4GN. Nah, ini sudah sesuai dengan misi BNN. Lalu sasarannya ada mengadakan rapat evaluasi setiap triwulan. Sasaran ini sudah sesuai dengan prinsip SMART. Nah, selanjutnya tujuannya ada sebagai pertanggungjawaban kinerja BNN kepada Presiden. Tujuannya sudah sesuai dengan misi BNN. Sasarannya melakukan rapat LP3 setiap akhir tahun. Nah, sasarannya ini sudah sesuai dengan prinsip SMART. Selanjutnya ada analisis IFAS. Yang pertama itu ada strength, yaitu pegawai BNN yang menyebar di seluruh daerah Indonesia. Nah, menghasilkan bobot 0,45 dengan rating 5 dan skor 2,25. Nah, yang kedua ada sarana-prasarana yang lengkap seperti komputer, alat tes narkotika, lab narkotika, kantor pusat pelayanan, dan tempat rehabilitas pengguna narkoba. Nah, ini memiliki bobot sebesar 0,3 dengan rating 4 dan skornya 1,4. Nah, yang ketiga ada peraturan SOP BNN yang menjadi acuan utama. Bobotnya itu 0,20, ratingnya 4, dan skornya sebesar 0,80. Nah, total bobotnya itu 1 dengan skor 4,45. Nah, yang kedua itu ada weakness. Yang pertama, pelaksanaan sosialisasi belum tersebar merata dan menghasilkan bobot sebesar 0,35, ratingnya 3, dan skor 1,05. Yang kedua, ada program pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran P4GN belum terlaksana dengan baik dan menghasilkan bobot sebesar 0,65, ratingnya 2, dan skor 1,3. Maka total keseluruhannya yaitu 1 dan skornya 2,35. Nah, jumlahnya yaitu 2,1. Selanjutnya ada opportunity. Nah, opportunity di sini yang pertama ada kebijakan pemerintah secara nasional yang menghasilkan bobot sebesar 0,40, ratingnya 5, dan skor 2,0. Yang kedua ada dukungan pemerintah terhadap BNN dengan program pencegahan di tiap daerah, yaitu bobotnya 0,30, ratingnya 4, dan skornya 1,2.
Yang ketiga, ada media massa yang membantu menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, baik secara digital maupun cetak, dan menghasilkan bobot sebesar 0,30, ratingnya 5, dan skornya 1,5. Nah, jumlah keseluruhannya bobotnya itu 1 dan skornya 4,7. Selanjutnya ada treats. Nah, di sini treats yang pertama ada kesadaran masyarakat yang kurang. Nah, bobotnya itu 0,30, ratingnya 3, dan skornya 0,90. Nah, yang kedua ada pengguna narkoba yang meningkat. Bobotnya itu 0,35, ratingnya 2, dan skornya 0,70. Yang ketiga ada pengedar narkoba yang tinggi, dan ini menghasilkan bobot sebesar 0,35, ratingnya 2, dan skornya 0,70. Nah, totalnya itu 1, dan skornya 2,5. 2,3 dan menghasilkan skor akhir yaitu 2,4. Selanjutnya ada analisis kuadran, analisis SWOT. Nah, BNN ini berada pada kuadran 1, di mana yaitu mendukung strategi agresif dengan memanfaatkan kekuatan internal yang ada dalam organisasi itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari peluang eksternal dalam mencapai tujuannya. Nah, total IFAS-nya itu 2,1 dan EFAS-nya 2,4. Sesuai dengan kuadran yang ada pada analisis SWOT berikut. Nah, selanjutnya ada matriks SWOT BNN. Yang pertama ada strange, yaitu yang pertama pegawai BNN yang menyebar di seluruh Indonesia. Yang kedua sarana dan prasarana yang lengkap, seperti komputer, alat tes narkoba, kantor pusat pelayanan, tempat rehabilitas pengguna narkoba. Yang ketiga ada peraturan SOP BNN yang menjadi acuan utamanya. Nah, selanjutnya ada weakness. Nah, weakness di sini yang pertama ada pelaksanaan sosialisasi yang belum tersebar merata. Yang kedua, program pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran atau P4GN belum terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya ada opportunity. Nah, opportunity di sini tuh yang pertama ada kebijakan pemerintah secara nasional, yang kedua ada dukungan pemerintah terhadap BNN dengan program pencegahan di tiap daerahnya. Yang ketiga ada media massa yang membantu menyebarluaskan informasi mengenai bahayanya narkoba kepada masyarakat, baik secara digital maupun cetak. Nah, selanjutnya ada treat. Treat di sini yang pertama ada kesadaran masyarakat yang masih kurang, yang kedua pengguna narkoba yang meningkat, yang ketiga ada pengedar narkoba yang tinggi. Selanjutnya ada SO. SO di sini membuat aturan turunan terperinci mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika pada tiap daerah di Indonesia. Nah, menghasilkan bobot sebesar 0,25, ratingnya 2, dan skornya 0,50. Nah, selanjutnya ada WT. WT di sini meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan menghasilkan bobot sebesar 0,25, ratingnya 4, dan skornya 1,00. Selanjutnya ada ST. ST di sini para pegawai BNN menindaklanjuti dengan tegas para pengguna narkoba sesuai dengan peraturan SOP yang berlaku. Nah, menghasilkan bobot 0,30, ratingnya 3, dan skornya 0,90. Selanjutnya ada WO. WO di sini melakukan sosialisasi melalui sosial media, pamflet, dan iklan-iklan di berbagai platform. Nah, hasil bobotnya itu 0,20, ratingnya 4, dan skornya sebesar 0,80. Selanjutnya ada balance scorecard pada BNN. Yang pertama itu adalah keuangan. BNN ini mendapatkan pagu anggaran pada tahun 2022 sebesar 1,8 triliun. Nah, besaran anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa jenis belanja, yakni yang pertama ada belanja pegawai sebesar 548,928 sekian miliar, dengan presentasinya 25%. Nah, selanjutnya ada belanja barang sebesar 927,218 sekian miliar, dengan presentasinya 60%. Selanjutnya ada belanja modal sebesar 255,849 miliar sekian, dengan presentasinya 15%, dan menghasilkan persentase keseluruhan sebesar 100%. Nah, bersumber dari ppid.bnn.go.id pada tahun 2022.
Nah, selanjutnya ada customer. Customer di sini yang pertama ada pelayanan rehabilitasi sebesar 70%, yang kedua ada pelayanan pusat laboratorium narkotika sebesar 15%, yang ketiga ada pelayanan tes urin sebesar 10%, yang keempat ada pelayanan informasi dan juga edukasi sebesar 5%. Jika di total menghasilkan sebesar 100%. Nah, ini bersumber dari bnn.go.id tahun 2022. Selanjutnya ada pelatihan. Yang pertama itu ada pelatihan training of facilitator. Yang pertama menghasilkan 35%. Yang kedua ada pelatihan teknis evaluasi program kerja, yaitu menghasilkan sebesar 35%. Yang ketiga, pelatihan rate planning and execution, atau RPE, itu menghasilkan sebesar 30%. Nah, bersumber dari website bnn.go.id pada tahun 2022. Nah, selanjutnya ada internal. Yang pertama, pegawai BNN bernilai sebesar 35%, yang kedua sarana dan prasarana sebesar 20%, yang ketiga peraturan SOP BNN 30%, yang keempat ada pelaksanaan sosialisasi sebesar 10%, dan yang kelima ada program P4GN sebesar 5%, jika di total keseluruhan sebesar 100%. Nah, ini bersumber dari website bnn.go.id tahun 2022. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.